Sorong di Sorong positif Omikron pertama di wilayah Provinsi Papua Barat. Seluruh pemain dan juga ofisial tim Persema Manokwari tiba di Bandara Rendani Manokwari Kamis pagi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Sorong, Rudi Laku, menyebutkan dari hasil pemeriksaan sampel 10 orang di lab Litbang Kesehatan Jayapura, 7 orang di Kota Sorong terdeteksi virus Omikron. Dari data Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Sorong, terjadi peningkatan pasien aktif yang cukup signifikan pada tanggal 15 Februari 2022. Ada penambahan kasus positif sebanyak 92 orang, sehingga jumlah kasus terkonfirmasi di Kota Sorong sampai saat ini dari Januari sampai Februari ada 646 kasus aktif, sementara pasien yang dirawat 46 orang. Meninggal 94 orang. Sementara total kasus COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 6.924 orang, sementara yang sembuh 6.316 orang. Dari hasil pemeriksaan sampel di lab Litbang Jayapura, ditemukan 7 orang di Kota Sorong positif virus Omikron. Di Dinas Kesehatan, saya dapat informasi bahwa sampel yang dikirim ke Jayapura, ke Balit Bangkes Jayapura, ada 10 sampel dan memang informasi dari provinsi ada 7 yang Omikron. Tapi soal rinciannya nanti besok baru disampaikan. 7 itu di mana dan daerah-daerah mana saja. Udah pasti positif wilayah satu. Ya, informasinya Omikron ada 7, cuma rincian tertulisnya besok baru kami akan informasikan. Tapi 7-nya dari wilayah Sorong, Pak ya? Di wilayah Sorong, makanya kita nanti melihat rinciannya besok. Apa 7 itu Kota Sorong atau daerah Sorong lainnya. Ini kita sudah dapat instruksi Mendagri dan instruksi Pak Gubernur Papua Barat terkait dengan Kota Sorong penerapan PPKM level 3. Ya, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi Pak Wali Kota beliau di luar daerah untuk penerapan level 3. Yang pasti Pak Wali Kota akan melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Gubernur untuk mengamankan wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Antisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah sekolah Kota Sorong kembali melakukan pembelajaran secara daring. Dinas Pendidikan Kota Sorong mencatat ada beberapa sekolah menengah pertama telah menyampaikan surat pemberitahuan akan kembali menggelar pembelajaran daring, sementara sekolah dasar masih menggelar pembelajaran tatap muka. Laju penyebaran virus corona di Kota Sorong kembali menunjukkan gejala kenaikan yang cukup signifikan dengan meningkatnya angka pasien positif yang terus meningkat tiap harinya. Data dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat Kota Sorong telah ditemukan virus Omikron dari hasil pengiriman sampel di lab Litbang Kesehatan Kota Jayapura. Guna mengantisipasi hal tersebut, sejumlah sekolah Kota Sorong kembali melakukan pembelajaran secara daring. Dinas Pendidikan Kota Sorong mencatat ada beberapa sekolah menengah pertama telah menyampaikan surat pemberitahuan akan kembali menggelar pelajaran online atau daring, sementara sekolah dasar masih menggelar pelajaran tatap muka. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Admini mengatakan, pihaknya akan membuat surat edaran untuk sekolah belajar online, kembali mengingat makin meningkatnya wabah ini sesuai data dari Satgas COVID-19 Kota Sorong. Dengan adanya peningkatan penyebaran COVID ini,
Memang ada beberapa sekolah yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa meminta izin untuk belajar online lagi. Memang ada beberapa sekolah. Kemudian kami juga ini sebentar ini ada mau rapat dengan pengawas, dengan bidang-bidang terkait untuk bagaimana selanjutnya ini, karena tadi kita menunggu edaran dari Bapak Wali Kota, tapi sampai sekarang belum. Nanti kita mungkin bikin surat edaran untuk sekolah belajar online kembali, karena mengingat makin meningkatnya wabah ini. Sementara Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Pendeta Farid Yohanes menyebutkan, sejak Rabu lalu, pihak yayasan sudah melakukan pelajaran online atau daring, mengingat jumlah kasus COVID-19 di Kota Sorong terus mengalami peningkatan. Jadi Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong mulai dari jenjang KB, TK, SD dan SMP dari sejak hari Rabu minggu yang lalu, yayasan menetapkan untuk sekolah melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Jadi ini bertujuan karena mengingat kami melihat update data bahwa di Kota Sorong berdasarkan data yang dikeluarkan yang kami ketahui bahwa pandemik COVID sudah mulai merangkak naik untuk masyarakat di Kota Sorong yang sudah terpapar. Karena itu kami yayasan mengambil kebijakan untuk mengantisipasi, untuk mencegah adanya penularan dan juga terpaparnya COVID dari sisi siswa dan juga keluarga orang tua siswa, maka kami menetapkan seperti hal itu. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi booster serentak dilaksanakan Kamis 17 Februari 2022 di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya di wilayah Papua Barat, vaksinasi booster dipantau langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring. Pelaksanaan vaksinasi booster yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia juga dilakukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada Kamis sejak pagi di wilayah Sanggeng, Distrik Manokwari Barat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing juga melaporkan pencapaian vaksin dosis pertama dan dosis kedua kepada Presiden Joko Widodo secara daring. Dalam laporannya, Kapolda menyampaikan masyarakat di Papua Barat yang sudah melaksanakan vaksin dosis pertama, yaitu sebanyak 58,2%. Kemudian untuk dosis kedua sebanyak 38,5% dan dosis ketiga masih 1,7%. Kapolda juga melaporkan kepada Presiden bahwa data vaksin yang disampaikan merupakan data sensus penduduk di tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan data yang ada, suntikan vaksin sudah sebanyak 463.000 orang. Sehingga bila mengacu pada data real tersebut, maka Papua Barat sudah mencapai 87,8% dosis pertama dan dosis kedua juga sebesar 58,2%. Supaya terbentuknya herd immunity sebanyak 797.402. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak, mohon izin Bapak, kami bisa melaksanakan vaksinasi sebanyak dosis satunya sebanyak 58,2% Bapak sampai saat ini dengan segala upaya kami, dan kemudian dosis duanya kami bisa menempuh 38,5% dan dosis ketiganya masih 1,7%. Tapi kami perlu sampaikan kepada Bapak, kami juga mohon izin karena itu adalah berdasarkan sensus penduduk di tahun 2020. Kami juga melaksanakan upaya manual Bapak dengan melibatkan ketua RT, kemudian melibatkan juga seluruh jajaran Babin Kamtipmas kami dan jajaran Babinsa bersama-sama dengan Kapolres dan Pak Dandim juga. Kami mendapatkan angka sebenarnya untuk data manualnya Bapak, karena kalau sensus itu
kemungkinan dari kepala keluarga dan dengan KTP itu terdata, tapi rata-rata mereka tidak ada di tempat, Bapak. Rata-rata juga banyak juga yang berada di luar Papua Barat. Jadi kami secara manual kami bisa. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat bersama TNI Polri agar memberikan pemahaman langsung ke tengah-tengah masyarakat agar percepatan presentasi vaksinasi bisa segera tercapai. Agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk dan sekali lagi kerjasama antara pemerintah daerah dengan Polri, dengan TNI, dan jajaran Forkompinda yang lain saya kira bagus, tetapi kecepatan vaksinasi agar prosentasenya segera bisa tercapai harus terus dikejar. Ini anak-anak ini sudah divaksin belum? Sudah divaksin? Vaksin keberapa anak-anak? Suntikan pertama atau kedua? Pertama. Ya, bagus. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih. Terima kasih. Pelaksanaan vaksinasi booster turut dihadiri Pangdam 18 Kasuari, pemerintah daerah, pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat, dan Kodam 18 Kasuari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 2 pelaku jambret handphone milik seorang pelajar di Sorong jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi KP3 kawasan Pelabuhan Sorong mendatangi lokasi tempat kejadian dan mengamankan kedua pelaku jambret ke Polsek Sorong Barat. 2 pelaku jambret ini melakukan aksinya di kawasan usaha Mina, Kota Sorong, setelah menjambret handphone milik seorang pelajar yang sedang asik bermain handphone. Usai menjambret, kedua pelaku langsung kabur dengan kendaraan bermotor menuju arah Kampung Baru. Sejumlah pengendara yang melihat kejadian itu kemudian mengejar kedua pelaku tersebut. Kedua pelaku jambret berhasil ditangkap di sekitar kantor distrik Sorong Barat, bahkan kedua pelaku ini menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung anggota polisi dari KP3 kawasan Pelabuhan Sorong bergerak cepat dan mengamankan kedua pelaku ke dalam mobil patroli dan dibawa ke Polsek Sorong Barat. Bribka Firman, anggota KP3 kawasan Pelabuhan Sorong mengatakan, awalnya ia bersama rekannya sedang berada di lokasi Pelabuhan Sorong. Namun ada pengendara yang menyampaikan ada jambret, kemudian ia mengejar kedua pelaku jambret tersebut dan kedua pelaku sudah diamankan oleh warga setempat. Terus mau tujuan ke pelabuhan, ke dalam toh. Terus ada sekolah dia dari belakang berteriak, "Oh, jambret, katanya. Ya sudah saya ikuti, saya mana yang sana 2 orang itu kan. Sudah saya ikuti, dapat di depan kantor itu sudah. Di situ kan sudah banyak orang juga. Sudah. Oh, penjambretnya ditangkap pas di depan kantor distrik itu? Nah, itu dia lari memang dia dari sana, dari Polsek Pelabuhan kemari. Ada berapa orang Apanya? yang pelaku jambret? Dalam itu. Jadi langsung dibawa ke sini. Terus dapat di depan apa sih itu? Ada berapa kan? Orang jambret apa ya? HP. Anak sekolah punya. Anak sekolah. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, 1 unit motor, sementara handphone yang dijambret sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah berlaga pada Liga 3, Kamis 17 Februari 2022, seluruh pemain dan juga ofisial tim Perseman Manokwari tiba di Bandara Rendani Manokwari. Asisten Manajer 1 Luis Rumaikewi berterima kasih kepada seluruh masyarakat Manokwari atas dukungan dan juga support yang diberikan. Kamis 17 Februari 2022,
Tepat jam 8 pagi, seluruh tim dan juga ofisial Perseman Manokwari tiba di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat. Meskipun perjalanan Perseman Manokwari pada Liga 3 tidak berjalan baik, namun tim kebanggaan masyarakat Manokwari bersyukur bisa kembali berlaga di Liga Nasional. Luis Rumaikewi, yang merupakan asisten manajer satu tim Perseman Manokwari, saat diwawancarai mengatakan, setelah tiba di Manokwari seluruh tim akan dikarantina selama 4 hari dan seluruh pemain akan diliburkan. Dan proses selanjutnya akan dikumpulkan kembali untuk mengikuti latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi berikutnya. Lebih lanjut disampaikan saat ini Perseman sudah kembali bisa mengikuti Liga Nasional. Diharapkan Liga 3 Nasional berikutnya Perseman dapat kembali bisa bermain lebih baik lagi. Pertama memang kita harus karantina karena kita lama di luar Manokwari. Nanti selesai itu kita pulangkan dulu pemain-pemain, kasih libur. Terus nanti ada selanjutnya untuk kita kembali kumpul lagi untuk latihan, untuk menatap kompetisi berikut. Kalau karantinanya berapa ini? Paling lama itu 4 hari. Kita ya yang penting kompetisi Perseman kemarin bisa ikut ini kompetisi ini. Harapan kita untuk ke depan ya, kalau Tuhan sayang izinkan kita ya kita bisa lebih baik daripada tahun ini. Pasti kita akan ikut tiga nasional ulang lagi. Luis Rumaikewi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Manokwari atas dukungannya dan support yang diberikan kepada Perseman Manokwari, kekurangan yang saat ini akan menjadi pelajaran bagi Perseman Manokwari untuk menjadi tim yang lebih baik lagi. Untuk masyarakat Manokwari yang kita cintai, memang doa untuk kita seluruh masyarakat bahwa apa yang kita punya kerinduan, apa yang kita punya impian, nah inilah sepak bola. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi ini menjadi satu proses untuk bagaimana kita lebih baik lagi untuk kompetisi berikut. Secara saya pribadi, manajer bahwa Perseman ini yang penting dia ada. Kita kembali untuk bisa bermain di lapangan dan Liga Indonesia. Nanti yang untuk seterusnya, untuk itu nanti kita kembangkan. Apakah Tuhan izinkan itu, kita kembali untuk bisa masyarakat Manokwari bisa. Ya. Untuk persiapan tim Perseman Manokwari berlaga kembali pada musim depan. Latihan dan disiplin akan terus dilakukan untuk Perseman Manokwari yang lebih baik lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka Seminar Nasional Matematika dan Pengetahuan Alam 2022, Rektor Universitas Papua Meki Sagrim memberikan apresiasi kepada Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam karena dapat membangun hubungan kemitraan yang baik dengan semua pihak agar membangun sebuah riset yang bisa dikolaborasi bersama. Bertempat di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Seminar Nasional MIPA tahun 2022 dilaksanakan dengan tema peran matematika dalam sains alam dalam pelestarian sumber daya alam lokal yang berkelanjutan. Acara Seminar Nasional MIPA tahun 2022 merupakan kegiatan seminar yang kelima dengan jumlah peserta sebanyak 280 orang yang mengikuti secara online dan juga offline. Ketua Panitia Rawati Panjaitan dalam laporannya mengatakan, Seminar Nasional MIPA tahun 2022 sangat luar biasa karena bisa mengumpulkan para peneliti hebat dari Sabang sampai Merauke. Dan khusus presenter kali ini 50% berasal dari Unipa, yaitu Fakultas MIPA, Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan. Semua ini dilakukan untuk mencapai target akreditasi kampus Universitas Papua. Luar biasa dalam waktu yang singkat bisa meng-hire seluruh peneliti dari Aceh hingga ke Papua. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Rektor bahwa presenter kali ini 50% adalah berasal dari Universitas Papua, khususnya dari Fakultas MIPA, Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan yang berkolaborasi bersama dengan mahasiswa semester akhir, dan ini merupakan target kita untuk pencapaian akreditasi yang lebih baik di Universitas Papua.
Rektor Universitas Papua, Beki Sagrim, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Fakultas MIPA melalui kegiatan seminar yang dilaksanakan dapat membangun hubungan kemitraan yang baik dengan semua pihak dan juga merangkul semua para ahli dari berbagai pihak untuk membangun komitmen untuk berkolaborasi melaksanakan riset dan hasilnya kita sebarluaskan ke masyarakat. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Fakultas MIPA ini yang senantiasa melaksanakan kegiatan seminar seperti ini untuk kemudian kita bangun hubungan kemitraan yang baik dengan semua pihak dan juga meng-hire para ahli dari berbagai pihak untuk kemudian dari berbagai universitas terutama dan juga NGO dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk kita selenggarakan kegiatan seminar seperti ini dalam rangka membangun komitmen dan kita berkolaborasi untuk melaksanakan riset dan juga hasil riset ini kita perlu melakukan diseminasi. Ya, kita sebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagi kemaslahatan manusia. Moto UNIPA adalah bahwa ilmu untuk kemanusiaan atau pro humanitarian itu moto itu hanya tinggal saja begitu tiap hari mahasiswa masuk keluar, bahkan mahasiswa kita tuh ketika masuk dalam ujian komprehensif sering-sering saya tes tanya. Dengan adanya Seminar Nasional MIPA tahun 2022, diharapkan dapat meningkatkan peran ilmu dasar MIPA dalam upaya penelitian, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam untuk pembangunan Indonesia, khususnya di Papua Barat, serta penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian dasar MIPA kepada sesama peneliti, pendidik, lembaga penelitian, industri, serta kepada pemangku kepentingan lainnya, dan sebagai media fasilitasi diskusi dan komunikasi pengembangan terbaru topik dan teknologi penelitian MIPA. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak seluruh sivitas akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari untuk memiliki semangat dalam komitmen yang tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil melalui Disnatalis STIH ke-47 tahun. Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari yang berlangsung di kampus STIH Sanggeng pada Kamis pagi dihadiri oleh anggota DPR RI Robert Jopi Kardinal, Dirlantas Polda Papua Barat, Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari, dan sejumlah tamu undangan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya pada Dies Natalis kali ini mengajak lembaga pendidikan di Provinsi Papua Barat selalu memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pendidikan di tanah Papua dalam mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul dan terampil. Gubernur menyebutkan, di usia 47 tahun merupakan usia yang syarat dengan kemapanan sikap dan perilaku. Untuk itu, STIH Manokwari merupakan harapan segenap masyarakat di Papua Barat, khususnya di Manokwari, untuk memajukan dunia pendidikan. Semoga dengan usia perjalanan yang ke-47 tahun, lembaga pendidikan ini selalu memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pendidikan di tanah Papua yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam mencetak sumber daya manusia Papua Barat yang unggul dan terampil. Ibarat perjalanan kehidupan seorang manusia, usia 47 tahun merupakan usia yang syarat dengan kemapanan dan kedewasaan dan kearifan dalam bersikap dan berperilaku. Itulah harapan saya dan tentunya merupakan harapan segenap warga masyarakat Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, melalui acara ini, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Philip Wamafma, menyampaikan, STIH Manokwari telah mencapai akreditasi B program studi dan siap-siap akreditasi institusi. Kedepan, kata Philip, pihaknya akan mengembangkan program pasca sarjana dan penambahan 2 program studi sehingga minimal STIH Manokwari merubah nama menjadi institut yang merupakan keinginan para pengajar dan mahasiswa saat ini. Manokwari sudah lakukan, kita telah mencapai akreditasi B.
program studi, dan kita lagi menyiapkan untuk agregasi institusi. Ancam-ancam kita ke depan adalah kita ingin mengembangkan program praksarjana dan penambahan 2 program studi sehingga minimal STM Manokwari merubah nama menjadi institut. Itu adalah angan-angan dan keinginan kita. Walaupun demikian kita masih berusaha untuk melengkapi yang bidang hukum punya dulu untuk memenuhi syarat bahwa kita melangkah ke program studi yang baru. Kampus kita tempat di mana kita kuliah di kampus STA Sanggeng. Di sini Pak Gu punya istri juga lulus di sini. Kemudian Iko Yayasan juga lulus di sini. Saya juga lulus di sini dan hampir sebagian besar yang bergelar sarjana hukum baik di institusi kepolisian, institusi TNI yang di Papua Barat hampir rata-rata lulus di STA Manokwari. Inilah karya besar STA Manokwari untuk nusa dan bangsa, khususnya untuk membangun tanah Papua. Usai membaca sambutan, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus STIH Manokwari dan peresmian fasilitas sarana olahraga. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dengan dilakukan serah terima Kepala LPP RRI Manokwari dan Kepala RRI Sorong, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap RRI harus maju dengan inovasi di era milenial, sehingga informasi pembangunan di Papua Barat dapat didengar oleh masyarakat di seluruh Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat dalam acara serah terima jabatan Kepala LPP RRI Manokwari Abdul Haris Tamalati dan Kepala LPP RRI Sorong Muhammad Bugi Hidayat yang dilaksanakan di ruang auditorium RRI Manokwari pada Rabu 16 Februari 2022. Acara serah terima disaksikan oleh Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru. Acara serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan buku memori tugas. Dewan Pengawas Rini Purwadi dalam sambutannya mengatakan pergeseran dan juga promosi dalam satu organisasi adalah hal yang biasa. Menjadi seorang pemimpin tugasnya adalah melayani. Dengan kekuatan dan pengalaman maka jangan disimpan tetapi harus dibagi kepada semua yang dipimpin. Hari ini dilantik untuk menjadi Kepala LPP RRI maupun Pak Kepala RRI ini ya, Pak yang sudah lama. Saya cuma berpesan satu pesan saya bahwa pergeseran, mutasi atau promosi itu hal yang biasa di dalam satu organisasi. To lead itu is to serve, bukan to control gitu ya. Jadi menjadi pemimpin itu tugasnya adalah melayani, bukan untuk hanya memerintah, bukan hanya untuk mengkontrol, tapi melayani. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan staf ahli Gubernur Papua Barat Tamrin Balilamo mengatakan LPP RRI merupakan media pertama yang ada di Republik Indonesia yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Saat ini RRI berada pada era milenial, sehingga RRI harus berinovasi karena di Papua Barat hanya media RRI yang bisa masuk sampai ke pelosok di wilayah Papua Barat. Penyiaran kami sadar bahwa dan kita semua tahu bahwa RRI ini sudah umurnya hampir sama dengan umur Republik. Ya, itu dia lahir pada tanggal 11 September kalau salah lebih koreksi ya, tahun 1940. Sudah hampir sama dengan Republik. Republik 17 Agustus, RRI tanggal 11 September 1940, hampir sama. Jadi cukup panjang sejarahnya dan mempunyai dia terdepan dalam menyiarkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, Bung Tomo dengan semangat 10 November kita dekat di RRI. Dr. Anus Abdul Haris Tamalati, saya mengharapkan RRI Manokwari dapat terus menjadi mitra bagi semua kalangan. Kemudian di bawah pimpinan Bapak Sugi, ya di Sorong, Bugi ya, juga kami mengharapkan supaya dia menjadi mitra di kalangan di Sorong.
Dalam acara serah terima jabatan juga dilaksanakan acara perpisahan mantan Kepala LPP RRI Manokwari, Yonas Markus Tuhuleru, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha LPP RRI. Seluruh kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Bupati Manokwari dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampiopar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.